Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Maulana dengan NIM 443210024, jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar usulan penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Efektivitas Pakan Usus Ayam dan Ikan Pepetek terhadap Biometrik Rajungan Undersize Hasil Tangkapan Nelayan Karangantu Banten, dengan dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Muher Jayanto SPI MSI, serta dosen pembimbing 2 yaitu Dr. Dodi Hermawan SPI MSI. Oke, selanjutnya masuk ke dalam latar belakang, yang mana kita tahu rajungan itu sendiri merupakan salah satu hewan yang memiliki cangkang keras gitu, yang termasuk ke dalam bagian crustacea, sehingga rajungan perlu yang adanya molting untuk bisa menambah pertumbuhannya gitu, karena rajungan memiliki cangkangnya dan cangkangnya tidak bisa bertumbuh besar sehingga dia harus melakukan molting. Di sisi lain, kita tahu juga rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia dengan negara tujuan yaitu Amerika Serikat dengan nilai sekitar 71%, kemudian ada Jepang dengan sekitar 9%, kemudian Malaysia dengan nilai sekitar 7%, dan negara-negara lainnya juga. Ini menurut KKP pada tahun 2018. Selanjutnya, rajungan yang saya tangkap atau rajungan yang akan saya teliti ini dilatar belakangi dari hasil tangkapan nelayan di Karangantu, yang mana Karangantu merupakan salah satu tempat untuk melakukannya bongkar muat sektor perikanan, atau hasil-hasil laut di situ dilakukan oleh banyak nelayan, sehingga banyak sekali juga rajungan di sana yang tertangkap. Tetapi di sisi lain, rajungan-rajungan yang telah tertangkap oleh nelayan Karangantu tersebut itu lebar karapasnya masih sekitar 76 sampai 178 mm. Ini menurut Susanto et al 2019. Tetapi di sisi lain, menurut Permen KP nomor 56 tahun 2016, yang seharusnya lebar karapas rajungan itu yang layak tangkap yaitu harus lebih dari 100 mm atau 10 cm. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut timbul yang namanya solusi yang merupakan suatu teknologi modern gitu, yang mana ini dinamakan rice apartemen. Teknologi ini disusun secara vertikal dalam ruangan khusus yang menggunakan air daur ulang menurut Akbar et al 2023, dengan suplemen tambahan pada pakannya yaitu ikan pepetek dan usus ayam, yang mana ikan pepetek ini memiliki kandungan protein sebesar 79,81% dan usus ayam ini memiliki kandungan protein sekitar 40,32% menurut Wahyuningsi et al 2015. Ini tujuan dan manfaat penelitian saya, yang mana tujuan ini menentukan pakan yang baik untuk meningkatkan biometrik rajungan selama pemeliharaan melalui pengamatan pertumbuhan panjang karapas, pertumbuhan bobot, frekuensi molting, dan kelangsungan hidup selama pemeliharaan. Kemudian manfaat yang akan berdampak ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait salah satu jenis pakan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap biometrik rajungan itu sendiri, sehingga dapat dipasarkan dengan kebijakan yang ada. Ini penelitian terdahulu saya yang menjadi acuan saya. Yang pertama, ini menurut Paralita et al 2021, yang menghasilkan bahwasannya pakan usus ayam, ikan rucah, dan keong bakau merupakan pakan yang terbaik untuk pertumbuhan kepiting bakau, yaitu usus ayam, dengan memperoleh berat awal sekitar 105,2 gram menjadi berat akhir sekitar 173,4 gram. Selanjutnya ada Wahyuningsi et al 2015 yang mendapatkan hasil kesimpulan, yaitu pemberian berbagai jenis pakan segar berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan tidak berpengaruh nyata terhadap kelulusan kepiting cangkang lunak. Mengapa saya mengambil penelitian terdahulu melalui kepiting cangkang lunak? Karena masih sedikit penelitian-penelitian mengenai rajungan itu sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi acuan saya yaitu kepiting bakau gitu, karena kepiting bakau merupakan masih satu family dengan rajungannya, itu family crustacea gitu ya. Kemudian ada Akbar et al 2016 yang menghasilkan perlakuan pemberian pakan ikan rucah berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik kepiting bakau dengan nilai 15,18 gram dan 0,9 gram. Selanjutnya ada Akbar et al 2023 yang menghasilkan kenaikan berat mencapai lebih dari 1,2 ons per ekor. Ini terhitung selama 2 minggu. Kemudian ada Ferdiansyah et al 2022 yang menghasilkan
bahwasannya pemberian pakan ikan kecil dari bobot awal kurang lebih 100 gram per ekor menjadi 200 hingga 250 gram per ekor. Ini metode penelitian saya. Yang pertama, waktu penelitian saya dilakukan dari Juni hingga Agustus 2024. Kemudian ini alat penelitiannya ada bak fiber, rak besi, jangka sorong, biometer, pH meter, refraktometer, box container, pompa, kemudian protein skimmer, paket media filter, dan timbangan digital. Tempat penelitian saya ini dilakukan di Hatchery Laboratorium Budidaya Perikanan, Fakultas Pertanian dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan bahan penelitian yaitu rajungan undersize itu sendiri, kemudian ikan pepetek dan usus ayam, serta media air lautnya. Ini prosedur penelitian saya. Yang pertama pasti saya lakukan persiapan alat dan bahan. Pada saat persiapan alat dan bahan juga, saya melakukan pengkarantinaan rajungan selama 2 minggu. Yang mana saya lakukan untuk memilih rajungan dengan kondisi yang terbaik gitu, yang dicirikan dengan pergerakannya cepat dan respon pakan yang baik. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan rajungan sesuai dengan perlakuan yang saya lakukan. Nah, ini analisis data saya. saya analisis menggunakan acak lengkap dengan ragam ANOVA, selang kepercayaan 95%, menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS. Dan ini dia 3 taraf perlakuan saya. Yang pertama yaitu pemeliharaan rajungan undersize dengan pemberian pakan usus ayam. Kemudian taraf perlakuan kedua dilakukan pemeliharaan rajungan undersize dengan pemberian pakan ikan pepetek. Kemudian taraf perlakuan ketiga yaitu pemeliharaan rajungan undersize dengan pemberian pakan usus ayam dan ikan pepetek. Untuk hipotesisnya, H0 itu efektivitas pemberian pakan usus ayam dan ikan pepetek tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap biometrik rajungan undersize. Kemudian untuk H1-nya, efektivitas pemberian pakan usus ayam dan ikan pepetek memberikan pengaruh yang nyata terhadap biometrik rajungan undersize. Jika hasil analisis ini menghasilkan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolakan 0, yang mana efektivitas pemberian pakan usus ayam dan ikan pepetek ini tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap biometrik rajungan, sehingga H0 ini ditolak gitu, atau terima H1. Jika F hitung ini lebih kecil dari F tabel, maka H0 nya diterima, berarti H1 yang ditolak. Dan ini daftar pusakanya atau referensi yang saya gunakan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.